Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di perumahan Puri Bojong Lestari. Nah, untuk episode Kisi-Kisi kali ini, saya sudah berada di Dapur Kistan yang dimiliki oleh Ibu Dewi. Daripada penasaran, produknya ada apa aja di Dapur Kistan dan bagaimana liputannya, ayo ikutin saya pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dewi, apa kabar Ibu? Baik, Mas. Saya lagi asik di depan produk-produk dari Dapur Kistannya, Bu ya. Iya, ini sambil ngecek mana yang masih kurang, Mana yang perlu diolah lagi, produksi Iya. lagi, Bu ya. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Dewi, sang pemilik dari Dapur Kistan, Bu ya. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh ulas produk-produknya, kita mau tahu nih Bu, sejarah dari Dapur Kistan itu seperti apa sih Bu? Kenapa bisa terbentuk Dapur Kistan? Sejak tahun berapa? Bisa diceritakan ke kami, Bu? Oh, boleh. Jadi awalnya tuh saya instruktur senam, senam aerobik, yoga juga. Terus mungkin karena saya udah kelamaan di senam, saya jenuh. Saya coba baking buat bikin cemilan di rumah gitu. Bagi-bagi tetangga. Terus kebetulan ada tetangga bilang, besok kalau saya ada acara boleh nggak saya pesen gitu kan, minta tolong buatin. Boleh. Dari mulut-mulut kan, lama-lama saya sering bikin gitu. Akhirnya jadi kepengen, oh iya kenapa nggak dijual sekalian gitu. Akhirnya saya jualan sampai sekarang deh tuh, mulai dari tahun 2016 mulai. 2016 ya, lumayan. Sudah berjalan cukup lama juga, Bu ya. Iya, sebenarnya iseng sih ini. Oh, iseng? Iseng, bukannya yang memang harus saya diutamakan banget, bukan. Awalnya dari iseng-iseng, cuman kok kayaknya saya seneng, hobinya saya itu menghasilkan. Oh, oke. Dari situ akhirnya ya udah deh, sekalian aja jualan gitu. Oke, sambil berjalan dapat nih passion baru nih, Nah. selain pelatih senam, Bu ya. Iya, senam tetap masih jalan sih, Masih cuman jalan nggak. juga? Iya, cuman nggak sesering dulu. Karena saya bagi-bagi juga waktunya kan, antara senam sama baking. Masalahnya nanti kalau orang mau ngambil, kalau belum jadi kan nggak enak juga. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita perkenalkan dong Bu, produk-produk yang ada di Dapur Kistan ini ada apa saja? Ini saya lihat rata-rata kue kering, Bu ya. Apa memang fokusnya di kue kering? Oh, nggak juga. Kebetulan ini momennya Lebaran. Kalau Lebaran gini saya jadi larinya ke kue kering. Sebelumnya kalau bukan hari Lebaran kita bikin snack apa aja sesuai requestnya yang customer pengenin apa. Kadang-kadang jajan pasar, bikin tumpengan juga. Oh. Kadang bikin nasi box juga gitu, snack box gitu. Saya juga bikin selai nanas. Oh, bikin selai nanas juga. Selai nanas saya bikin. Rata-rata yang beli tuh bakulan buat kue mereka. Mereka mungkin nggak sempet ya kalau bikin selai ini kan lama banget. Selai nanas itu kan harus kering kalau buat kue kering ya. Oke. Jadi durasinya itu bisa 7 sampai 9 jam dari awal ngupas sampai jadi selai nanas yang kering. Butuh waktu ya. Waktunya lama banget. Kalau nggak iklan-iklan ya, kalau banyak iklannya bisa 3 hari. Oke. Nah, itu juga sebagai informasi juga ya pemirsa, kalau Ibu Dewi ini hanya momen tertentu yang produksi kue-kue kering. Iya. Pada dasarnya bukan hanya kue kering ya, Iya. ada snack box, jajanan pasar, Iya. dan lain sebagainya itu bisa Dipesan. dikomunikasikan Iya. lebih lanjut apa saja yang mau diinginkan oleh customer. Iya. Ya. Sekarang karena berhubung di belakang kita ada kue kering, pemirsa banyak ya. Ini aja dulu kita perkenalkan pemirsa dari mulai yang Boleh. mana nih Bu? Indeh mungkin dari atas dulu. Ini apa Bu? Ini cheese stick. Oke. Ya, Ini cheese stick. cheese stick. Cheese stick keju. Cheese stick keju. Oke. Kemudian ada apa lagi Bu? Ada akar kelapa. Akar kelapa. Akar kelapa ini saya bikin ada macam-macam, jadi bukan manis aja, ada gurih juga. Gurih agak pedas. Nih yang ini gurih pedas nih. Oh. Yang ini saya tanda ini karena Oh. Berarti nggak hanya satu varian. saya juga punya yang ada rasa keju. Tahun kemarin malah bikin cinnamon juga. Tuh. Oke. Wih, ininya nih apa? Brandnya Akar Kelapa, teman santai, teman ngopi. Nah, ini ada juga produk lainnya yaitu Biji ketapang. biji ketapang Biji ya. ketapang wijen.
Oke. Nah, ini mungkin yang sudah familiar atau mendekati momen-momen tertentu, yaitu Kue-kue kering semuanya. kering. Perkenal Bu, satu persatu Bu. Ini saya punya nastar keju. Dapur Kistan juga bikin nastar keju. Oke. Selain nastar keju, ada palm cheese. Apa Bu? Palm cheese. Palm cheese. Iya. Oke. Ini enak banget, ngeju banget. Tuh, palm cheese. Nah, ini semua kayaknya bahan bakunya tuh dominan keju ya. Iya. Jadi keju dia kita pakai 3 macam keju. Parmesan, edam, sama keju craft. Wih, rasanya pasti gurih banget. Ini apa Bu? Kalau ini orang-orang bilangnya mawar coklat. Mawar coklat. Sebenarnya ini kue dahlia ya. Oh, Sejenis oke. kayak kue semprit. Hmm, Cuman dia yang varian rasanya coklat. banyak coklat ya. Iya. Banyak namanya Bu ya. Kemudian ini di sebelah saya juga ada yang berbeda nih pemirsa. Nah, Ini pemirsa nih. ini Choco Tamprin. Jadi dia ini balutan luarnya ini pakai kacang mede. Kacang mede dicacah dengan adonan coklat ini, terus atasnya dikasih coklat leleh. Oh, oke. Jadi serba coklat dari adonan sampai toppingnya jadi ada coklatnya semua. Oh, oke. Nah, ini asik nih kayaknya ya. Dari sekian produk-produk di sini ya, pemirsa juga melihat itu kan banyak Bu ya. Ada mulai dari akar kelapa, sisik keju, biji ketapang, Sampai kue-kue kue kering ya yang Iya. untuk apa sajian lebaran mungkin Iya, dikenalnya ya. Nah, ini kita bolehlah kita praktek gitu Bu ya. Boleh, Produk boleh. salah satu produk dari Dapur Kistan. Boleh. Biar pemirsa juga bisa mengetahui nih cara pembuatannya. Iya. Ibu mau buat produk apa sekarang? Saya mau coba buat akar kelapa yang keju ya. Akar kelapa yang keju. Nah ya. Kalau gitu langsung aja kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pembuatan akar kelapa ala Dapur Kistan Bu ya. Iya. Ayo Bu, silakan di mana dapur? Boleh di sini. Oke pemirsa, sesuai janji kita, sekarang kita akan kasih tahu pemirsa Bu ya, cara membuat akar kelapa Bu ya. Iya, akar Oke, kelapa. bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat akar kelapa itu apa saja Bu? Nah, kita mulai dari gula dulu ya. Oke. Di sini ada gula, ada margarin, ada tepung beras sama tepung ketan. Oh, oke. Di sini ada keju, ada jahe, ciri khas akar kelapa saya pakai jahe. Oh, ciri khasnya. Ya. Terus ada wijen dan garam. Ada telur Oke. dan santan. Oh, ini santan ya? Iya, Saya pikir santan. susu. Oke, Kita mulai aja ya. mulai saja Bu. Pertama, masukin dulu tepungnya. Ini gampang banget kalau akar kelapa, cuman cemplung-cemplung semua jadi satu. Oh. Terus gula. Gula kebetulan udah saya timbang semua ya, jadi udah satu ukuran. Aduk dulu sebentar, Oke. biar dia rata gulanya sebelum disiram santan. Dari sini baru kita masukkan wijen, keju, jahe parut, dan garam. Saya tinggal di daerah Jakarta, daerah Cakung ya. Orang sana itu bikin akar kelapa ada aroma jahenya. Dan itu yang bikin saya kangen dengan akar kelapa gitu. Oh. Makanya saya coba-coba bikin akar kelapa. Kebetulan mertua adik saya itu orang sana asli. Saya minta resepnya dari dia. Jadi ini Oh. bener-bener resep otentiknya orang Jakarta. Orang Jakarta ya. Cuman mungkin daerah lain ada yang nggak pakai Mungkin kali ya. Tinggal di Ini- pengembangan-pengembangan Iya. aja Bu ya. Oke.
Ini kita aduk dulu rata. Dari sini masukin margarinnya tadi ya. Oh, oke. Kayaknya kalau udah masuk margarin saya susah deh pakai sendok. Harus pakai tangan nih. Oh gitu, iya silakan Ya? Bu. Nggak apa-apa ya? Iya, sebagaimana Saya pakai sarung mestinya tangan aja. kok. Iya. Karena kayak kurang gigit kayaknya ya. Iya, adonannya itu nanti ada yang nggak merata. Oke, Bu. Ya, saya aduk dulu. Ini bahan-bahan yang diperlukan ini untuk berapa banyak yang dihasilkan nantinya kira-kira? Kurang lebih 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo lebih sih sebenarnya. Bisa 1 kilo 3 on biasanya. Cuman kadang-kadang kan tergantung tepungnya ya, basah tepungnya itu. Tepungnya kering apa enggak. Kalau tepungnya terlalu kering, otomatis kan cairannya lebih banyak. Oh, iya benar. Nah, hasilnya nanti jadi lebih banyak jadinya. Oh. Tapi enggak terlalu banyak sih perbedaannya. Tentu di tepung juga berarti ya? Iya, kan kadang tepung ada yang kering, Iya. ada yang udah lembab. Kalau udah lembab kita nggak bisa kasih cairan terlalu banyak, nanti Oke. dia terlalu lembek. Ini saya masukin telur ya. Boleh Bu, silakan Bu. Cukup telurnya pun cukup satu aja Cukup ya? satu. Kalau dia telurnya nanti kebanyakan, waktu goreng berbusa minyaknya. Oke. Itu pengaruh banget. Telur, habis ini kita kasih santan. Kuenya tradisional dari Jakarta, katanya akar kelapa. Oke. Tapi banyak akar kelapa yang keras, yang bikin orang katanya takut makannya. Biasanya apa tuh Bu penyebabnya Bu? Saya juga nggak tahu persis apa ya penyebabnya, mungkin komposisinya aja kali ya. Karena dia campuran tepung beras dan tepung ketan. Apa mungkin tepung berasnya terlalu banyak, Oke. jadi keras. Karena kalau tepung ketan itu kan bikin lembut ya. Ini saya tuang ya santannya ya. Sedikit-sedikit dulu. Oh, nggak langsung sekali. Enggak, takutnya nanti dia yang tipe tepungnya lembab. Kita mulai masukin ke cetakan ya. Oke. Benar-benar harus ngepres juga, Bu. Ya? Iya. Harus padat juga. Harus padat dia. Kalau enggak nanti dia ngempos. Iya, benar. Waktu saya puter itu kan biar dia keluar, jadi masih turun dia. Nanti juga pun hasilnya kalau nggak padat kayaknya nggak Geriginya. kayak nggak kokoh gitu ya. Iya, jadi kayak kopong-kopong ya. Tinggal diputar aja deh. Oh, dipresin ke dalam situ ya. Oke. Ini harus kenceng. Kadang-kadang kalau nggak kenceng waktu kita putar dia suka lepas di penggoreng. Pernah kejadian. Iya, Jadi dia hancur ikut semua goreng ya. semua. Ini kita nunggu sampai Nunggu minyaknya dia panas ya. dulu minyaknya. Oke. Tuh. Dia gini aja nyetaknya. Oh, oke. Oh, panjang gitu berarti ntar pemotongannya di mana? Di pas setelah selesai. Otomatis nanti kalau giliran disusun dia suka kepotong-potong sendiri. Oh. Berarti dari sisi panjang itu dia nggak ada acuan bakunya, maksudnya Nggak ada. Justru dia panjang-panjang melingkar itu kali ya, makanya dibilang akar kelapa. Oh iya betul. Semakin panjang ya, Iya. semakin membentuk akar. Oke.
Ya benar-benar harus ini Bu ya, apinya pun dalam Apinya kondisi juga yang dia besar juga kayaknya ya. ini agak kecil sih sebenarnya ini Agak apinya. kecil. Heeh. Kalau dia nggak dikecilin, takutnya nanti belum kering. Berarti tekniknya harus kecil dulu pertama. Ya, dari awal. Dari awal. Waktu manasin aja yang agak gedean dikit. Tuh, Oh iya. dia melingkar-lingkar. Oke. Nah ini kayaknya tadi sudah proses pembalikan ya. Iya, Satu tadi udah sisi ke saya sisi yang balik. lain. Dia harus api kecil biar matangnya sampai ke dalam. Kalau enggak, kalau apinya kebesaran, dia keluar udah coklat tapi dalamnya tuh masih melempem. Oh, Gitu. jadi nggak sama ya dalam dua. Iya, enggak. Tapi itu sudah ada yang melempem. mulai ini ya. Iya. kayak- Jadi warnanya tuh memang harus golden Lepas brown ya. ya dibilangnya ya. Iya. Iya, ini waktunya kita angkat. Sekarang diangkat ya. Mm-mm. Kayaknya mudah juga untuk penanda dia udah matang dari sisi warna Bu ya. Iya, dari warna udah kelihatan. Oh iya, serat-seratnya juga ini tuh udah terbentuk di situ. Wanginya kecium kan? Iya. Iya. Aroma tepung ketan, tepung berasnya berasa. Ya. Berarti ini ditiriskan. Tiriskan. Ditiriskan ini sampai nggak ada Sampai dia acuan waktunya. nggak ada, udah agak dingin, baru kita bisa kemas ya. Soalnya kalau dikemas panas-panas, nanti jadi ini apa? Melempem dia. Oke. Nah, ini untuk penggorengan ke tahap berikutnya Bu ya. Sambil menunggu Gampang kan? juga. Seperti ini aja. Gampang. Kalau zaman dulu cetakannya bukan begini, yang didorong. Masih manual kali Bu ya. Iya, yang jempol tangannya sampai sakit semua. Karena Oke, nah ini kan sudah selesai Bu ya. Ini tahap penulisan. Ini lagi proses penggorengan tahap berikutnya. iya, tahap berikutnya Nah ini akar kelapa yang sudah selesai Bu ya. digoreng. Sudah selesai digoreng dan siap untuk di packaging terlebih Iya. dahulu tentunya ya. Seperti ini dari warna Nanti kalau dia udah dingin baru kita bisa packing. Oke. Oke pemirsa Kis-Kis, setelah tadi kita dikasih tahu sama Ibu Dewi ya cara pembuatan akar kelapa seperti apa, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan selama Iya. ini Bu ya. Dari mulai bahannya mudah, prosesnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama Bu ya. Iya. Nah oke, untuk sejauh ini produk-produk dari Ibu Dewi itu gimana Bu cara pemasaran atau bisa didapat di mana saja? Sejauh ini sih saya masih online ya. Oh, oke. Saya masih lewat IG, lewat Facebook, WhatsApp gitu. Jadi orang yang pesan-pesan juga karena taunya dari situ. Dari situ mereka tahu, terus mereka menghubungi saya, pesan gitu. Oke, berarti benar-benar memanfaatkan media online ya untuk Iya. pemasarannya. Itu untuk pemasaran sendiri, Ibu menerapkan itu maksudnya by PO atau seperti apa? Atau selalu ready? Kalau memang ready barangnya, ada juga yang langsung gitu, tapi ada juga yang PO. Kalau PO itu biasanya mereka karena kemauan mereka. Misalnya mereka mau apa, saya lagi nggak ada gitu, lagi nggak buat. Setiap hari sih saya buat, cuman beda-beda yang dibuat. Karena tergantung orderan yang masuk. Orderan. Jadi kalau mereka kepengen, jadi saya bikinin. Tapi jadi jatuhnya PO, mungkin 2 hari ke depan, asal nggak bentrok dengan pesanan yang sebelumnya. Tinggal diatur tentang Iya. penjadwalan karena teman tahu juga yang seperti pemirsa ketahui juga di Dapur Kisan tidak hanya ada satu produk Bu ya, ada Iya. beberapa produk. Jadi untuk
pengaturan jadwal produksi pun itu harus benar-benar diatur biar tidak bentrok, Bu ya? Iya, jadi tergantung pesanan yang masuk juga. Duluan yang masuk dulu yang dikerjain. Oke, nah untuk kisaran harga sendiri gimana, Bu? Produk-produk dari dapur Kristan ini sendiri, mungkin dimulai dari kue cutting, kue lebaran, mungkin identiknya itu berapa kira-kira? Apanya? Kisaran harganya? Kisaran harganya, kalau harga ya saya bikin kan kembali lagi mereka mau yang harga yang murah atau yang mau yang enak gitu. Enak itu dalam arti berarti pemakaian butternya lebih banyak gitu kan. Oh. Kalau yang harga-harga di bawahnya kan biasanya pakai margarin aja. Okay. Gitu. Jadi kembali lagi mereka mau yang harga berapa gitu. Saya tanya lagi begitu. Karena nanti kalau kita pukul rata, saya jualnya harga yang misalnya 100.000 dengan butter gitu. Dengan lebih banyak butternya biasanya 1:1 saya butter antara butter dan margarin. Belum tentu nanti ada yang bisa dengan harga segitu. Pasti ada juga yang nawar, Bu, ada nggak yang di harga di bawah ini gitu kan? Bisa, tapi mungkin butternya saya kurangin. Oh. Itu. Tekniknya seperti itu ya? Iya. Menarik pemirsa ya, jadi artinya harganya itu tergantung permintaan. dari permintaan ya? Iya. Oke. Kan nggak bisa juga saya pukul rata ya. Nanti Iya, kalau betul, dipukul rata takutnya mereka, saya ada dananya sekian, saya nggak bisa beli kue ibu dong gitu. Jadi oh ya bisa saya bikin, tapi dengan perbandingan butternya berkurang dari harga yang. Oke. Mungkin dari kisaran harga berapa, Bu, kira-kira? Harga Dari mulai 75 sampai 100. 75 sampai 100 ya? Oke. Nah kalau untuk hampers seperti ini, itu berapa? Kalau hampers ini harganya kebetulan ini 300 karena ini kan nastar ya. Nastar itu lebih rumit pengerjaannya dan lebih banyak waktunya. Banyak waktunya ya. Okay. Memakan waktu lebih banyak, jadi dia satu ini saya jual kan 100.000 karena dia dibentuk hampers segini, isi 3 jadinya, muat isi 3. Ini saya jual 300.000 ya. Kalau untuk paket-paket seperti ini itu berapa? Kalau yang ini jual 250.000. 250.000. Oke. Nah, tentunya kita juga mau mengetahui, tadi kan kita buat akar kelapa. Akar kelapa itu sendiri berapa harganya? Kalau akar kelapa kadang ada yang mintanya per kilo. Iya. Ada yang mintanya dibikin kemasan kecil seperti ini. Seperti kemarin ada yang minta dari satu kantor karena mereka untuk souvenir buat karyawannya, buat nambah-nambahin gitu ya. Jadi minta yang lebih kecil. Lebih kecil ini 250 gram, ada yang 500 gram. Kalau 250 gram itu saya jual 27.000. Oke. Iya. Oke. Nah kemudian kalau itu karena minyaknya sekarang lagi mahal. Karena kan mengikuti harga pasar juga, Bu ya. Jadi tadinya nggak sampai segitu harganya. Tahun kemarin saya masih 20.000. Iya betul. Betul ya kan, bagaimana caranya produk tetap berjalan ya, dan kualitas pun tetap terjaga. Masalahnya kita nggak bisa pakai minyak yang udah berkali-kali dipakai atau minyak curah. Kalau saya goreng ini ya, dia kelihatan. Jadi kalau akar kelapa atau biji ketapang yang saya biasa bikin, saya pakai minyak itu minyak kemasan, dia nggak lebih mengisap minyak. Oh. Gitu. Kalau saya pernah dulu coba ya, berapa kali goreng tetap dipakai gitu. Yang terakhir tuh jelek, jadi mengisap minyak lebih banyak. Akhirnya kan malah boros minyak kan. Jadi saya cuman paling untuk 1 kali 2 kali deh ganti. Oh, 2 gitu, kali. 2 kali ganti, jangan dipakai lagi. Jadi kalau misalnya satu adonan itu, ya udah itu sampai itu juga adonan yang sedikit ya, nggak terlalu banyak. Iya. Cukup itu. Besok kalau saya bikin lagi ya saya ganti minyak lagi gitu. Oke, Bu. Kalau untuk pemirsa Kisi mau mengetahui lebih jauh produk-produknya apa aja sih, itu bisa melihat di media sosial di mana saja, Bu, bisa disebutkan nama media sosialnya, Bu? Saya kalau mau di Facebook saya Dewi Sigit. Oke. Kalau di IG Dewi Sri 31. Dewi Sri 31. Iya. Oke. Kalau mau pakai di WA 087 8811 765 22. Nah, untuk sejauh ini
Ibu bekerja sama dengan teman-teman reseller atau gimana? Kalau reseller belum ya, Tapi membuka Kalau caranya? kalau ada yang mau jadi reseller bisa. Mungkin kalau untuk saya lagi nggak buat ya, dia PO-nya itu minimal 10 pot segini Oke. gitu. Soalnya kan kalau dia satu mau reseller, nanti lainnya buat Iya. kemana gitu. Betul. Kecuali saya memang lagi bikin, dia bilang saya mau jual lagi Mbak gitu. Oh boleh gitu, tapi dengan salah saya lagi bikin itu. Lagi bikin ya. Tapi kalau lagi nggak bikin, harus ada minimal order. Atau mungkin untuk informasi lebih detailnya nanti bisa menghubungi Ibu Dewi Iya. langsung di nomor WhatsApp yang sudah disebutkan tadi Iya. ya. Oke Bu, kita juga mau mengetahui nih sejauh ini apa kesulitan atau kendala ya yang Ibu Dewi rasakan mungkin lebih tepatnya dalam menjalankan usaha ini tuh apa sih? Mungkin di segi pemasaran ya, Ya. karena saya kan kerja sendiri berdua suami aja ngerjain. Jadi kadang-kadang saya tuh kalau lagi kerjain, jadi pemasaran saya terhambat. Otomatis kan saya nggak bisa hari itu juga memasarkan gitu kan. Makanya suka ada yang temen suka tanya gini, Mbak nggak jualan lagi? Jualan, karena saya telat postingnya. Kadang-kadang udah selesai baru saya posting gitu. Jadi mungkin di pemasaran ya saya masih, karena saya belum ada yang bantu untuk iklan-iklannya. Admin khusus yang memegang Iya. dari pemasaran itu Iya. sendiri gitu ya. Saya pemasaran sendiri, saya kerja juga, jadinya terhambatnya di situ. Oke, nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah solusi itu akan ditemukan Bu ya. Oke Ibu Dewi, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak Bu ya. Iya. Sudah diluangkan waktunya untuk bermain ke dapur Kistan. Iya. Semoga tadi yang Ibu sebutkan terkait hambatan atau kesulitan yang Ibu rasakan selama ini segera mendapatkan solusinya. Amin. Dan harapan-harapannya juga Allah permudah Amin. agar Ibu dapat mewujudkan atau terrealisasi dah di Ya. usaha ini Bu ya. Iya. Nah demikian pemirsa Kisi liputan saya bersama Ibu Dewi yang dikenal usahanya dengan Dapur Kistan. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.